Mungkin kalian sudah melihat video yang satu ini, betapa romantisnya Pak Ridwan Kamil kepada istrinya, Ibu Atalia. Beliau memberikan kejutan kepada istrinya. Dan kalau kita melihat video-video mereka yang beredar di medsos, itu semuanya kelihatan mesra. Nampak sekali kalau rumah tangga mereka itu sedikit pun tidak ada masalah. Baik-baik saja, aman dan bahagia kelihatannya. Dan nampak juga tuh kalau Pak Ridwan Kamil sangat perhatian, sayang, cinta, bahkan bucin dengan istrinya Ibu Atalia. Karena itu kita nggak menyangka nih kalau sekarang muncul kabar yang kurang mengenakan telinga, kabar yang negatif tentang beliau, yang katanya Pak Ridwan Kamil ini ada bermain di belakang istrinya, menjalin suatu hubungan atau berselingkuh dengan seorang wanita cantik, muda, seksi yang namanya Lisa Mariana. Dan yang mengungkapkan ini semua di medsos ya Lisa sendiri. Menurut kalian, setelah kalian melihat video kemesraan Pak Ridwan Kamil dengan istrinya, apakah kalian yakin kalau beliau ini bisa mengkhianati istrinya dalam suatu perselingkuhan? Kan kita sudah lihat tuh, dimanapun mereka berada, mereka selalu kelihatan romantis, mesra, pegangan tangan, pelukan. Bisa nggak kalau Pak Ridwan Kamil ini menduakan Ibu Atalia? Mungkin dalam pikiran kita nggak mungkin ya. Tapi kalau kita melihat lagi keberanian si Lisa Mariana ini, yang secara terang-terangan, belak-belakan, buka-bukaan di medsos mengatakan kalau Pak Ridwan Kamil ini ada hubungan dengan dirinya. Bahkan dia berani juga mengatakan dia itu mengandung, kemudian melahirkan, dan katanya anak itu adalah anak Pak Ridwan Kamil. Kita tentunya kembali lagi nih ke Pak Ridwan Kamil, meragukan apakah beliau ini benar-benar suami yang setia atau tidak. Kan kalau kita melihat si Lisa ini sepertinya udah benar-benar percaya diri untuk mengungkapkan semua itu. Ya kan? Bahkan dia gak malu lagi. Sebenarnya kan itu aib ya, yang gak boleh disebarluaskan ke orang lain. Malu sebenarnya. Apalagi kesannya kan dia itu menyukai suami orang, menyukai ayahnya anak-anak orang lain. Tapi dia gak malu. Jadi kita berpikir lagi nih, apakah benar yang dikatakan oleh si Lisa ini? Sehingga dia berani. Tapi terlepas dari itu semua, benar atau tidak benarnya apa yang dikatakan oleh Lisa Mariana, itu hanya Pak Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan Tuhan yang tahu. Tapi seandainya kalau ini benar-benar terjadi, maka bisa dipastikan yang paling terpukul di sini adalah Ibu Atalia, istrinya Pak Ridwan Kamil. Dan yang sangat kecewa itu adalah anak-anaknya Pak Ridwan Kamil. Mereka sudah sangat percaya dengan beliau. Dan Ibu Atalia pun pastinya gak nyangka. Karena bagaimanapun dia sudah mempercayai suaminya. Kan kelihatan tuh bagaimana sikapnya Pak Ridwan Kamil kepada istrinya. Selalu romantis, sayang, perhatian, mesra. Jadi mungkin dalam anggapan Ibu Atalia ini gak mungkin dong suaminya untuk melakukan hal itu. Dan kalau benar-benar terjadi, itu yang membuat dia sangat kecewa karena dia tidak menduga sama sekali. Tentunya rumah tangganya pun akan berantakan. Orang yang berselingkuh terkadang dia tidak bisa untuk menahan dirinya untuk melakukan perbuatan dosa. Perselingkuhan itu sama dengan berzina. Dan berzina itu adalah perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Dilarang oleh semua agama. Mengapa orang yang berselingkuh itu begitu tertarik dengan perbuatan dosa? Karena dia tidak mampu untuk menjaga imannya dan rasa takutnya akan Tuhan. Kalau dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti bahwa itu adalah perbuatan dosa, dia gak mungkin lakukan itu.
Karena kalau seandainya dia mengkhianati istrinya, menyakiti hati istrinya, mengecewakan hati istrinya, itu semua sama dengan mengkhianati, menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberikan istrinya untuk mendampingi dirinya dalam suatu pernikahan. Dan ingat, kalau orang yang berselingkuh itu kenikmatannya hanya sesaat, tapi akibatnya akan dirasakan seumur hidupnya. Istrinya akan menjauh, anak-anaknya pun akan menjauh. Otomatis dong rumah tangga gak utuh lagi. Untuk itu, bagi suami-suami yang mulai memikirkan untuk berselingkuh dari istrinya, berpikirlah dulu. Apakah ingin hanya merasakan nikmat sesaat, tapi kehancuran selama-lamanya? Jangan heran kalau di luar sana yang mau dijadikan selingkuhan itu cantik-cantik. Yang gak cantik pun yang namanya dosa itu menggiurkan. Dosa itu menggoda. Kalau orang yang mau dijadikan selingkuh, udah bisa dipastikan bahwa dia wanita bukan baik-baik. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa itu suami orang. Sudah mempunyai anak, kenapa dia masih mau? Bahkan dia mau untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Apa maksudnya itu? Berarti dia mempunyai tujuan sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka. Itu gak heran. Kalau orang yang berselingkuh itu bukan hanya pejabat yang bisa melakukan itu. Orang kaya yang bisa melakukan itu. Orang yang susah, yang miskin pun bisa melakukan perselingkuhan. Kalau memang dia tidak bisa menahan dirinya dari dosa. Jadi jangan melakukan hal-hal yang kenikmatannya hanya sementara. Pikirkan bahwa kehidupan dengan pasangan hidup kita itu sudah berjalan sekian lama dibandingkan dengan orang yang baru kenal. Dan banyak yang mengatakan, netizen ini, bahwa biasanya orang yang dijadikan selingkuhan itu dia yang tersakiti. Seperti kalau benar ini terjadi, banyak yang mengatakan bahwa Lisa ini tersakiti dan Pak Ridwan Kamil lepas tangan. Itu salah. Lisa sendiri yang mau untuk tersakiti. Karena dia mau menanggung risiko semuanya. Sampai dia mau hamil, terus melahirkan. Yang dia sudah tahu kalau ayah dari bayinya itu sudah punya istri dan anak. Jadi jangan netizen-netizen ini mengatakan bahwa si Lisa inilah yang tersakiti. Tidak. Dia sudah merencanakan itu semua. Kalau ini benar-benar terjadi. Tapi semuanya itu kita kembalikan ya ke mereka berdua lah yang tahu, dan Tuhan. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai dan Pak Ridwan Kamil pun bisa selalu bersama Ibu Atalia, dan si Lisa ini pun bisa menjalani kehidupannya sebagaimana biasanya dengan normal. Itu dia.